Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dan di sini Bapak akan menjelaskan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan dua cara. Pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan rumus ABC. Dan dengan cara pemfaktoran dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemfaktoran bentuk x kuadrat tambah bx tambah c dan pemfaktoran bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Perbedaannya apa? Nanti kalian bisa lihat video ini, perbedaan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran yang ada dua tadi. Kalian bisa lihat video ini. Perhatikan baik-baik, insya Allah kalian dapat memahami materi mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Di whiteboard ini ada contoh persamaan dan kita akan menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 8, yaitu aljabar. Ada di materi atau di bab aljabar. Sekarang kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Ada y kuadrat dikurang 5y. Sama-sama ada variabelnya, cuma yang satu variabelnya berpangkat 2, yang ini variabelnya berpangkat 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lanjut kita tulis di sini y, kemudian buka kurung y. Y dikali y sama dengan y kuadrat. Y dikali y adalah y kuadrat negatif 5. Y dikali y adalah y kuadrat. Y kali negatif 5 adalah negatif 5y. Dan ini sudah kalian pelajari di kelas 8. Pemfaktoran. Nah, sekarang yang contoh nomor 2. X kuadrat dikurang 4 P pangkat 2. Kalian tulis lagi di sini. X kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Dapat dari mana 2 pangkat 2? 4-nya ini kalian rubah menjadi 2 pangkat 2. Tulis P pangkat 2. Kalau sudah seperti ini kalau di kelas 8 materi selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Kalau materi di kelas 8. Dan cara pemfaktorannya adalah yang tadi kx kuadrat dikurang 2 pangkat 2. P pangkat 2. Tinggal kalian tulis X tambah 2P dan X dikurang 2P. Nah, ini adalah pemfaktorannya. Kalau ini kalian kalikan, maka hasilnya adalah ini. X dikali X kuadrat, X dikali negatif 2P negatif 2P. X kemudian 2P dikali X plus 2PX, kemudian 2P dikali negatif 2P kuadrat lah negatif 4P pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran X kuadrat tambah BX tambah C. Oke, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan konsep X kuadrat tambah BX tambah C. X kuadrat ditambah BX tambah C. Bagaimana penyelesaiannya? Ini Bapak tulis konsepnya. Kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X ditambah P kemudian X ditambah Q. X kuadrat tambah BX tambah C, kemudian konsepnya seperti apa? X tambah P, X tambah Q. Nah, P dan Q ini belum diketahui hasil atau nilainya. Bagaimana kita mengetahui nilai P dan nilai Q ini? Caranya adalah jika P ditambah Q, maka hasilnya adalah B. Untuk mencari nilai P dan Q, bagaimana caranya? P ditambah Q hasilnya adalah B. Kemudian P dikali
dengan Q sama dengan C. C yang mana? Yang ini. Oke. Di kertas, di format yang Bapak berikan ke kalian melalui WA itu sudah ada contohnya dan kita bahas itu sekarang. Contoh nomor 1, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk E kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk E kuadrat tambah BX tambah C. Dan sekarang kita cari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi ya. Sama dengan X kuadrat, kalian tulis dulu di sini X ditambah buka kurung, tutup kurung, buka kurung, X ditambah yang ini adalah P, yang ini adalah I. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana kita mencari nilai P dan nilai Q-nya? Caranya adalah jika P ditambah sama Q, maka hasilnya B. Jika P dikali dengan Q, maka hasilnya adalah C. B-nya yang mana? B-nya nilai B. Nilai B adalah ini, 3. Nilai C yang mana? Yang ini, yaitu sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari angka berapa jika ditambah hasilnya 3, jika dikali hasilnya 2. Angkanya sudah jelas. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Oke, sekarang sudah ketemu. Nilai P-nya adalah 1, nilai Q-nya adalah 2. Ingat ya, ini konsepnya harus sama. 1 tambah 2 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2. Harus sama Q-nya nilai 2, P-nya harus sama nilainya 1. Nah, sekarang nilai P sudah diketahui, kita ganti dengan 1. Nilai Q sudah ketemu, kita ganti dengan 2. Nah, inilah pemfaktoran dari E kuadrat tambah BX tambah C. Inilah pemfaktoran dari E kuadrat tambah 3X tambah 2. Oke, sekarang Pak, bagaimana akar-akar persamaan kuadratnya? Nah, akar-akarnya, kalau pemfaktorannya sudah ketemu, tinggal kalian tulis saja. X yang ini tambah 1 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0. Satunya pindah ke kanan jadi negatif 1. Positif berubah jadi negatif. Kemudian X sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua yang ini, X tambah 2 sama dengan 0. Dan X sama dengan 0. Positif pindah kanan jadi negatif 2. Jadi X-nya adalah negatif 2. Nah, berarti akar-akar persamaan kuadratnya adalah X yang pertama adalah negatif 1 dan X yang kedua adalah negatif 2. Akar-akar persamaan kuadratnya negatif 1 dan negatif 2. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham. Ada contoh berikutnya. Di kertas yang ini, Bapak sudah berikan 2 contoh, silahkan kalian perhatikan contoh yang nomor 2. Oke, sekarang adalah penjelasan dari pemfaktoran yang kedua. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran yang kedua, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk dari pemfaktoran yang kedua, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Sama dengan kita tulis seperti yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan. A-nya taruh di depan, kemudian buka kurung, X ditambah P per A, yang ini, tutup kurung, buka kurung lagi, X ditambah I per A.
Dan sekarang kita cari nilai P dan Q-nya seperti yang tadi, cuma ada sedikit perbedaan, yaitu jika P ditambah dengan Q sama dengan B, yang ini sama seperti tadi, ini P tambah Q sama dengan B, kemudian P dikali dengan Q sama dengan AC. Nah, inilah perbedaannya. Kalau tadi pemfaktoran X kuadrat tambah BX tambah C, tidak ada nilai A di depannya, atau nilai A ini adalah 1, jadi tidak ditulis. Kalau ini adalah A kuadrat tambah BX tambah C, nilai A-nya bisa lebih dari 1. Nah, sekarang kalau P tambah Q sama dengan B, sama seperti yang konsep sebelumnya. Kalau P dikali Q sama dengan AC, jadi A dikali dengan C. Bagaimana caranya? Kita lanjut ke contoh. Oke, ini adalah contohnya. 2x kuadrat tambah 9x tambah 4. Nah, sekarang kita cari pemfaktorannya atau faktornya, atau pemfaktorannya dengan konsep yang sudah tadi dijelaskan. Tulis di sini adalah A buka kurung X ditambah P per A sama tutup kurung, buka kurung lagi, X ditambah I per A. Itu ya. Nah, sekarang nilai A-nya itu adalah berapa nilai A-nya? Nilai A-nya itu adalah 2. Tulis 2, buka kurung, X tetap ditambah P per A. Tutup, buka, X tambah Q per A, tutup. Nah, sekarang kita cari nilai P dan Q-nya. Bagaimana caranya? Seperti tadi konsepnya, P ditambah Q sama dengan B. P dikali dengan Q sama dengan AC. Nilai B-nya berapa? 9. Tulis 9. Nilai A-nya adalah 2. Nilai C-nya adalah 4. Ini kalian kalikan. 2 kali 4 adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang kalian cari angka berapa jika ditambah hasilnya 9, jika dikali hasilnya 8. Dikalikan. Kalian perhatikan perkaliannya. 1 dikali 8 adalah 8. 1 ditambah 8 adalah 9. Berarti nilai P-nya adalah 1, nilai Q-nya adalah 8. Kita tinggal pindahkan ke sini. Sama dengan 2, buka kurung, X-nya tetap, ditambah P-nya adalah 1. 1 per 2. 2 dari mana? Yaitu nilai A. Kemudian X ditambah Q-nya. Q tadi nilainya 8. Per A-nya adalah 2. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali X. 2X. 2 dikali setengah adalah 1. Ini X ditambah 8 bagi 2 adalah 4. Jadi pemfaktorannya adalah 2x tambah 1, X tambah 4. Nah, sekarang kalau ditanyakan mana akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita sudah ketemu nih pemfaktorannya. Berarti sekarang kita cari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Ada 2 faktor ini. 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan 0. Plusnya 1 pindahin kanan dan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ini adalah akar yang pertama, negatif 1 per 2 atau negatif setengah.
Kenapa bisa 2 ini pembagian? Pindahin dari perkalian berubah menjadi pembagian. Nah, sekarang X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 adalah negatif setengah dan min 4. Inilah akar-akarnya negatif setengah dan min 4. Silakan kalian perhatikan contoh yang nomor 2 di lembaran yang sudah Bapak berikan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian hubungi Bapak. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara rumus A